Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku, kita mulai lagi. Setelah kemarin hari Minggu kalian istirahat ya, bisa istirahat di rumah ya. Sekarang kita lanjutkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum materi kita sampaikan ya, kita membahas lanjutan daripada bab 2. Marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum pelajaran. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa menerima atau bisa cepat mengerti dan lancar, dan kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja nilai-nilai yang bisa kita lakukan sesuai dengan pokok bahasan menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seluruh rakyat menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Bagaimana makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum nasional. Pada pertemuan kali ini ya, jangan lupa kamu menyiapkan alat-alat tulisnya, karena apa yang saya tayangkan yang dalam PowerPoint ini sudah merupakan rangkuman. Anak-anakku sekalian, oke ya, sudah disiapkan. Sekarang kita lanjutkan apa saja yang perlu kita bahas, karena dalam bab 2 ini ada 4 kali pertemuan ya. Yang kemarin ada tugas, jangan lupa tugasnya kemarin contoh-contoh di bidang apa? Ekonomi. Jadi bahasanya batang tubuh ya, Undang-Undang Dasar yang kaitannya dengan kehidupan ekonomi, pertahanan, keamanan. Jadi apa yang disampaikan atau termuat di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Tidak lupa pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu merasionalkan makna, jadi mewujudkan tingkah laku atau apa saja yang kita lakukan atau kita amalkan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, melaksanakan makna ya, ini nanti yang pertama merasionalkan, yang kedua melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
peraturan perundang-undangan nasional, yang kemarin makna fungsi, sekarang yang kedua ya, sesuai dengan tujuan tadi ya, peraturan perundang-undangan nasional ya. 2, kedudukan peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, arti penting peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan nasional ya, ini langsung yang dibahas yaitu pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi atau dikatakan sebagai landasan hukum itu ini pasal 7 Undang-Undang Nomor 12. Kedudukan peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan hierarki atau urutan ya, hierarki piramida peraturan perundang-undangan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensinya ini. Nanti kalau mengenai peraturan perundang-undangan nanti ada lagi babnya ya. Insya Allah bab yang ketiga ya. Ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Yang ketiga, arti penting peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Jadi selain adanya Undang-Undang Dasar ya, itu ada undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tujuannya apa? Adanya penjabaran terperinci atau menjelaskan lebih terperinci, yaitu melindungi dan mengayomi hak warga negara. Jadi setiap tingkah laku warga negara itu apa? Dilindungi dan diayomi oleh Undang-Undang Dasar. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Terus sekarang bentuk sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Satu, nanti yang kita bahas bentuk positif terhadap Undang-Undang
dasar, bentuknya apa, kalau misalkan wujud tingkah lakunya apa, terus upayanya bagaimana untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dalam berbagai bidang. Ini bentuk sikap positif itu ya, bisa diawali dari keluarga. Itu ada gambarnya, kalian bisa mengamati. Di lingkungan sekolah. Ini di masyarakat dan dalam berbangsa dan bernegara. Terus yang kedua, upayanya bagaimana? Upaya mewujudkannya, bersikap terbuka, ya, bersikap terbuka, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, mampu mengatasi masalah, menyadari adanya perbedaan, memiliki harapan yang realistis, mau menerima dan memberi umpan balik. Terus yang terakhir yaitu menghargai karya bangsa sendiri. Contohnya apa kalau menghargai karya bangsa sendiri? Senang, cinta pada tanah air, senang memakai pakaian batik karena merupakan produk dari bangsa sendiri. Yang ketiga, pelaksanaannya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai bidang. Bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan hukum. Ini tugas kalian nanti, misalnya dari bidang politik, contohnya itu apa saja. Terus kalau di Undang-Undang Dasar dimuat pada bab berapa, pasal berapa, ayat berapa. Jadi kalau politik 2 saja ya, masing-masing 2 saja. Berarti ini nanti ada 12 pelaksanaan ini nanti. Contoh pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini nanti. Saya singgung mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Tentunya kalian mesti bertanya-tanya, apa ya alasan dilakukan perubahan atau amandemen, ya. Makanya ada perubahan 1 ke 1, 2, 3 dan keempat itu. Berdasarkan sejarah, berdasarkan substansi dan isinya. Mungkin isinya sudah nggak bisa menyesuaikan. Makanya kalau dalam undang-undang itu, undang-undangnya atau batang tubuhnya bisa dirubah, tapi yang tidak bisa dirubah itu apa? Pembukaannya. Dilihat dari segi sosiologis. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan atas dasar kesepakatan antar fraksi MPR. Marilah anak-anak kita lanjutkan kembali mengenai hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
sebagai berikut. A. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. B. Menambah ketentuan atau lembaga baru. Yang C. Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Kalian bisa nyimak selanjutnya ya sambil menulis ya. Atau kamu screenshot nggak apa-apa. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan ya di sini. Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan GBHN. Kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Terus yang ketiga mengenai penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini yang penghapusan atau pencabutan ya. Sekarang yang ditambahkan yaitu menambah ketentuan atau ada lembaga baru ya, yang sebelum diamandemen itu nggak ada, sekarang muncul ini ditambahkan. DPD yang diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bank Sentral yang diatur undang-undang sekarang diatur dalam pasal 23D, perubahan yang keempat. Mahkamah Konstitusi atau MK yang diatur dalam pasal 24C dalam amandemen yang ketiga atau perubahan yang ketiga. Pemilu yang diatur dalam undang-undang sekarang diatur dalam bab 7B pasal 22E. KZ ini, Komisi Yudisial. KZ yang diatur dalam pasal 24B pada perubahan yang ketiga. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 24B dan 24C yang ini. Nih. Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Jadi yang lama juga ada, ini ditambahi ya. 1. Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari ketentuan lama yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan perubahan keempat. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR diatur dalam pasal 6 amandemen ketiga atau perubahan yang ketiga. Terus ketentuan tentang HAM sebagai modifikasi dan ketentuan HAM, hak asasi manusia, yang lama diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Perubahan kedua. Maksudnya amandemen yang kedua.
Terus sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya nasional itu ini nggak usah aja nih, keliru. 1. Aplikasi di lingkungan tempat tinggal atau dalam keluarga. Berbuat dan berkata jujur. Saling menyayangi, kurang ini ya. Saling menyayangi antar anggota keluarga. Mematuhi segala aturan dalam keluarga. Sebentar. Dalam keluarga ini tadi ya. Menjalin kerukunan antara seluruh anggota keluarga. Ya. Menjalin kerukunan antar seluruh bapak, ibu, adik, kakak, ya. Tuh. Terus sekarang yang aplikasi di lingkungan sekolah. A. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Melakukan upacara bendera dengan tertib dan hikmat untuk meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. Meningkatkan nasionalisme. Bersikap jujur dan sopan kepada Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah sebagai upaya menciptakan kedamaian. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI di sekolah dengan berbagai lomba. Perwujudan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan masyarakat antara lain memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum. B. Memberikan keterampilan bagi orang miskin sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. C. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi keluarga miskin sebagai perwujudan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau keluarga prasejahtera ya. Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan. Untuk mewujudkan tujuan negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. E. Bermusyawarah dengan teman untuk memutuskan masalah bersama. Menghargai pendapat teman sebagai perwujudan keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. Sekarang aplikasi atau pengeterapan di lingkungan bernegara dan berbangsa. Contohnya, ikut serta dalam pemilihan umum. Nanti kalau kalian sudah berusia 17 tahun, mesti diikutkan dalam pemilihan umum. 2. Saling menghormati dan menghargai keberagaman. Karena di Indonesia itu bermacam-macam ya. Keberagaman, majemuk, keadaan istilahnya petaya bumi, orang-orangnya juga majemuk, letak kepulauannya juga majemuk juga. Menghargai pendapat orang lain
4. Jujur dan berintegritas dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Siap menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa. 6. Mengutamakan musyawarah mufakat. Taat membayar pajak dan mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Begitulah anak-anak untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa mengerti, bisa merangkum atau mencatat dalam buku catatan. Jadi PPKN nanti bukunya sendiri, tidak dicampur, atau yang kemarin ada temanmu mengumpulkan pakai lembaran folio ya. Tidak begitu, tapi di buku catatan. Jadi nanti kalian ya juga harus mengumpulkan sebanyak 13 mapel itu ke sekolah. Sebelum mid semester dilaksanakan. Demikianlah anak-anak pada pertemuan kali ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga COVID cepat berlalu. Salam sehat, tetap di rumah. Mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.